Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat siang bagi kita semua, shalom. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Alam Hotel. Ada sukacita pada pagi hari ini. Yang sukacita mari lambaikan tangan. Boleh kita nyanyi satu lagu Pak? Ya kita nyanyi satu lagu ya. Kau telah memilihku. Coba dari G. Memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Sembah Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu. Keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan gerejaku. Ayo kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang begitu baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memilih kami ya Tuhan, menempatkan kami, memilih kami di tempat yang terbaik yang Kau tempatkan ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau selalu ada di dalam kami, ada di dalam hati kami, ada dalam pikiran kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah satu yang baru telah selesai kami laksanakan. Kami sekarang mau ibadah lagi Tuhan, mau ibadah dua ya Tuhan. Hadirlah Engkau ya Bapa, hadirlah Engkau Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Roh Kudus. Engkau kuasai hati, jiwa dan pikiran kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para jemaat-Mu yang hadir di sini. Kiranya Engkau berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau pulihkan ya Tuhan hati yang terluka. Engkau jamah ya Tuhan para jemaat-Mu yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini untuk selalu mengingat akan kuasa dan kebesaran-Mu Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengikuti ibadah secara online. Engkau kiranya menjamah hati mereka juga ya Tuhan, yang berlibur, yang mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit, ataupun yang sedang tidak enak badan. Kiranya Engkau Tuhan pulihkan ya Bapa. Engkau menjamah mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa untuk para pemimpin kami, Presiden Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kami bersyukur untuk pemimpin kami ini ya Tuhan, Kau selalu memberikan mereka kesehatan panjang umur. Terima kasih Tuhan, Kau juga senantiasa melindungi mereka, memberi roh yang takut akan Tuhan, dan senantiasa
Tuhan sertai kemanapun mereka pergi. Bapa, biarkanlah program-program yang dijalankan oleh pemerintahan kami Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat kemurahan-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk seluruh perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga tinggi negara. Kiranya Engkau juga memberkatinya ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami yang ada di Sumatera Utara, Bapak Edi Ramayadi dan wakilnya Ijek, Bapak Wali Kota kami, Bapak Bobi beserta wakilnya. Engkau memberkati tempat kami tinggal ya Tuhan, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan. Kiranya Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan untuk para pemimpin kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Nigoni Turharjo. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Kau pakai lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin dan gembala kami di Sumatera Resort, Bapak R. Bambang Jonan, Bapak Edi Prayitno dan seluruh wakilnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus memakai para pemimpin rohani kami ini untuk melayani anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga mampukan mereka untuk menyampaikan visi dan misi-Mu membuka 100 gereja baru ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga serahkan gembala kami di GBI Alam Hotel, Tuhan, Bapak Kota Siahaan. Kau berkati dia ya Tuhan, Kau berikan senantiasa kesehatan, hikmat marifat yang daripadamu ya Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa, membawa kami lebih dekat kepadamu lagi ya Tuhan. Pakai dia secara dahsyat ya Tuhan dimanapun melayani. Berkati dalam usaha dan pekerjaan, berkati seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga berdoa kami untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, diaken, diakones, multimedia, departemen musik, WL, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Kau senantiasa menambah pelayan-pelayan-Mu yang untuk melayani-Mu di GBI Alam Hotel. Pakai gereja kami ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat bagi Kota Medan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini kiranya tidak pulang dengan tangan hampa. Kami bersyukur untuk pengkhotbah yang menyampaikan firman pada hari ini buat Bapak Awi. Kiranya Tuhan yang memakainya lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat marifat, Engkau kiranya pakai dia dimanapun dia melayan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Awi pada hari ini dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami yang percaya bersama-sama, mari kita semua jemaat yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Izinkan saya bertanya, berapa banyak kita yang haus dan lapar akan Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membawa hati kita. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kembali kami datang membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau teduhkan hati kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang memalingkan wajahnya bagi setiap kami. Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Dan satu hal yang kami percaya, kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kirala bala 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 bala. Shikirala bala 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 bala. Biarlah hati kami, pikiran kami, dan telinga kami semua tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Kirala bala 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 bala. Shikirala baba 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 baba. Kirala baya shikirala la 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 la. Kirala baba 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 baba. Kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat
jemaat Tuhan dengan segenap hati akan pujian dikatakan. Kekuatan di hidupku benar ya Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan segenap hati lebih sungguh katakan, Jesus. Kekuatan di hidup kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau yang teguhkan setiap hati kami. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada katakan. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, benar Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, kami mau belajar percaya. Yes, di hidupku ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Katakan ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena kami melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau menyediakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Pasti digenapi, yes. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan sungguh katakan, sebab aku percaya, bukan karena percaya firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
dengan mengangkat tangan katakan, sebab aku percaya. Ini setiap iman kami Bapa. Yes, sebab firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Yes God, karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Mari lebih lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada benar. Oh, sebab aku percaya, melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada, katakan dengan yakin, namun karena firman-Mu pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah, mari sembah Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi menyembah Yesus. Haleluya. Oh Tuhan yang tidak pernah berubah bagi hidup kami, dulu bahkan sekarang sampai selama-lamanya. Janji-Mu pasti digenapi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau teramat baik bagi setiap kami Bapa. Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Engkaulah dambaan hati kami Tuhan. Di dalam-Mu kami takkan goyah Bapa. Bersama-Mu kami akan kuat berjalan ya Tuhan. Makasih Bapa. Syarabalabalabala. Shikira
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, yes, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya. Itu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan bagi setiap kami. Ah, Bapa, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Mari bersama-sama bangkit berdiri, bersama kita katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yes, ini yang kami percaya Tuhan. Benar ya Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari bersama sepakat katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Benar ya Tuhan, perkenananmu ya, itu yang meneguhkan hati kami. Yes, Jesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, dengan menghormati Tuhan, bukti kita berserah, mari kita mengangkat tangan kita. Mari dengan yakin katakan, bersama Bapa, lewati semua. Dengan segenap hati sama-sama katakan, yes, perkenanan-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu yang meneguhkan hati kami Bapa. Sikiral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 a. Sikiral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 a. Kiral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 a. Yes. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan sepakat katakan, bersama-Mu
tidak ragu dan tidak gentar dan tidak bimbang Tuhan. Kami mau katakan Engkau ada bersama dengan kami dan kami tidak takut pada lembah kekelaman. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan setiap kami. Engkau yang menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya dan sepakat bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Bersama-sama dengan yakin dengan suara yang keras bersama katakan amin. Allah adalah sumber kekuatan kita, amin. Mari katakan kanan kirimu saling menguatkan, Allah adalah sumber kekuatanmu. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami di sesi yang kedua? Puji nama Tuhan, biarlah kiranya di minggu-minggu ke depan kita akan lebih bersukacita membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Di dalamnya kita tidak akan goyah, amin. Mari dengan segenap hati katakan, hanya Kau milikku di surga, yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari katakan kanan kirimu bahwa Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan setiap kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Benar Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Dia tetap selamanya. Mari katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Biar jemaat Tuhan saja katakan sambil bertepuk tangan, Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber. Mari dengan bersukacita katakan Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari yakin katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan selamanya, 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 oh selamanya. Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Ini pujian kami bagimu Tuhan. Kami mau katakan dengan segenap hati kami, Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau selalu hadir dan selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap dan mau untuk terus belajar sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik bagimu. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, benarlah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku perlu Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
meriah bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Kalau siang hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh melihat begitu banyak anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, usaha, pekerjaan, bahkan keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini urapi kami dengan pengurapan yang baru. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi kiranya turun bagi setiap kami. Perbaharui kekuatan kami di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ralamataka ralanama sana. Uria ralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh ralaba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 rralaba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 r
Bawa kami masuk lebih dalam lagi. Izinkan kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan di tempat ini. Oh, Tuhan, mari kuatkan setiap kami. Oh, teguhkan hati kami. Hiburkan kami. Urapi hamba-Mu, biar dengan cara yang paling sederhana boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi setiap kami, berikan kepada kami telinga seorang murid, supaya kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti, dan kami boleh setia melakukan perintah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Seberapa banyak Anda yang diberkati oleh Tuhan di sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah, saya percaya memasuki minggu yang baru, bahkan bulan yang baru yang akan kita masuki sebentar lagi, saya percaya ada berkat dan anugerah yang baru yang Tuhan pasti sediakan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini minggu yang terakhir di bulan yang kedua di tahun ini. Nah, oleh sebab itu ya, saya akan melanjutkan apa yang mungkin sudah Bapak Ibu Saudara terima di sepanjang bulan ini mengenai tema daripada gereja kita. Di bulan Februari ini maka Tuhan menuntun kita gerejanya berjalan di dalam tema bagaimana menjadi keluarga yang diberkati dan keluarga yang memberkati. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kemudian bisa menjadi keluarga yang memberkati, maka terlebih dahulu kita harus belajar untuk menjadi keluarga yang diberkati. Ya, tidak
bisa kita kemudian membagi atau memberi sesuatu yang belum kita miliki. Nah, untuk kita bisa memberkati, terlebih dahulu kita harus belajar bagaimana supaya kita ini menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Mother Teresa. Ya, Bunda Teresa, dia pernah membuat pernyataan begini, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu ingin melakukan perubahan yang besar terhadap dunia ini, pulanglah ke rumah dan kasihilah keluargamu. Banyak orang di dunia ini ingin melakukan perkara-perkara yang besar. Banyak orang ingin kemudian melakukan perubahan, berdampak terhadap orang lain. Tetapi Bunda Teresa, dia berkata begini, kalau kamu ingin membuat perubahan terhadap dunia ini, terlebih dahulu pulanglah ke rumah dan kasihilah keluargamu. Untuk kemudian kita bisa membuat perubahan, Bapak Ibu Saudara. Untuk kemudian kita bisa berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini. Terlebih dahulu mulailah dari keluarga kita. Tidak bisa kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain di luar sana kalau di dalam rumah kita belum menjadi berkat bagi keluarga kita. Sebelum kita keluar menjadi berkat dan kabar baik bagi orang lain, mulailah dengan menjadi berkat dan kabar baik bagi keluarga kita. Yang mau katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, supaya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang diberkati. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, maka Alkitab mencatat begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyukai perintah Tuhan, itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Mengapa? Karena ayat yang kedua Alkitab mencatat, keturunan mereka, anak cucu mereka, itu akan menjadi keturunan yang perkasa, dan mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak Anda yang rindu anak cucu Anda itu diberkati oleh Tuhan? Saya percaya semua kita, kita rindu anak cucu kita itu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita, hiduplah takut akan Tuhan dan sukailah segala perintah Tuhan. Bahkan ayat yang ketiga mencatat, harta dan kekayaan akan ada di dalam rumahnya, kebajikan akan tetap mengikutinya untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan, berkat Tuhan atas keturunan kita, atas keluarga kita, ketika kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup menyukai perintah-perintah Tuhan. Dan ayat ini Bapak Ibu Saudara, itu digenapi dalam kehidupan yang bernama Salomo, keturunan daripada Daud. Salomo kita tahu dia adalah seorang raja yang perkasa. Dia raja yang luar biasa. Oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, maka Salomo dia kemudian mulai mengelola kerajaannya. Dia mulai mengatur rakyatnya. Dengan hikmat yang sama, Salomo mengumpulkan begitu banyak harta kekayaan. Sehingga Salomo menjadi raja yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan rumah tangganya. Nah, kita tahu bahwa Salomo, dia memiliki begitu banyak istri. Nah, di dalam dia menjalani kehidupan keluarganya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kemudian memberikan hikmat kepada Salomo mengenai keluarga. Nah, ini yang mau saya ajak kita bersama-sama belajar hari ini. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Inilah hikmat yang Tuhan berikan mengenai keluarga. Alkitab mencatat demikian. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik.
Alkitab mengajar kita Bapak Ibu Saudara untuk membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, maka tidak hanya dibutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Tetapi ada 3 hal yang kita butuhkan sebagai orang beriman, sebagai orang percaya untuk membangun dan untuk menjaga keluarga kita. Kita butuh yang namanya hikmat, kita butuh yang namanya kepandaian, dan kita butuh yang namanya pengertian. Mengapa? Karena sebuah keluarga yang dibentuk, yang dimulai dengan proses yang namanya pernikahan, itu bukan hanya berbicara tentang 2 orang, 1 pria, 1 wanita, jatuh cinta dan kemudian menikah. Tidak sesederhana itu. Tetapi ya sebuah keluarga yang dibentuk dari proses pernikahan, itu merupakan penyatuan 2 pribadi yang sangat berbeda. Dan bukan hanya penyatuan 2 pribadi, tetapi ketika proses pernikahan terjadi, maka di sana juga terjadi proses penyatuan 2 keluarga besar. Keluarga daripada pihak pria dan keluarga daripada pihak wanita. 2 keluarga besar ini kemudian disatukan. Dan saya mau beritahu Anda Bapak Ibu Saudara, setiap keluarga itu pasti punya yang namanya perbedaan. Perbedaan cara pandang, perbedaan cara pikir, perbedaan kebiasaan, perbedaan adat istiadat. Bahkan ada keluarga yang berbeda keyakinan. Dari semua perbedaan yang ada yang coba disatukan, maka potensi terjadinya gesekan, masalah itu ada. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita untuk membentuk keluarga, untuk menjaga keutuhan keluarga. Tidak cukup hanya cinta dan kasih sayang, tetapi butuh yang namanya hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, istri saya itu datang dari keluarga besar, Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya ya dari 1 papa dan 1 mama, itu kemudian lahir 14 anak. Dan istri saya adalah anak bungsu, anak nomor 14 dari 14 bersaudara. Dia punya 8 orang abang dan 5 orang kakak. Papa mertua saya, puji Tuhan, ya, masih diberikan kekuatan dan kesehatan di usia yang sudah 90 tahun. Tetapi mama mertua saya sudah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Ke-13 bersaudara daripada istri saya semuanya masih hidup sampai dengan hari ini. Dan dari semua saudara yang ada, hanya 3 orang kakak yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Yesus. Nah, semua yang lain, abang-abang, 8 abang dan 2 kakak yang lain belum percaya kepada Tuhan. Nah, saya ingat di awal-awal saya kemudian mulai menjalin hubungan dengan istri saya tidak diterima dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena saya Kristen. Keluarga saya semua sudah orang percaya, dan setiap hari Minggu pagi saya datang ke sana, saya jemput istri saya yang dulu masih pacaran. Dan abang-abangnya tidak suka waktu itu. Mereka tidak senang, mereka tidak suka saya bawa adik mereka beribadah di gereja. Mereka tidak suka. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seiring berjalan waktu, nah dengan sikap, dengan perilaku yang kita tunjukkan ya kepada keluarganya, maka perlahan tapi pasti mereka bisa menerima saya. Dan singkat cerita, saya dan istri kemudian menikah. Kami menikah. Dan saya ingat Bapak Ibu Saudara, di awal-awal pernikahan kami, maka pergumulan itu kemudian datang. Pergumulan itu kemudian terjadi. Nah, karena punya kepercayaan yang berbeda Bapak Ibu Saudara, kami yang dari keturunan Tionghoa, nah kami punya kebiasaan, kami punya satu adat istiadat di mana setiap tahunnya menjelang Paskah, maka akan ada yang namanya ziarah kubur. Ya, sembahyang leluhur yang namanya Cengbing. Ya. Jadi setiap menjelang Paskah itu maka kita akan mulai sembayangi leluhur atau orang tua yang sudah meninggal. Nah, saya ingat di awal-awal pernikahan kami, maka papa mertua saya itu mengundang kami untuk hadir di rumahnya, ya, pada waktu mereka kemudian sembahyang leluhur untuk makan siang bersama-sama. Nah, saya mulai bergumul Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu kalau kami hadir, kami makan siang sama-sama di sana, semua makanan yang ada biasanya itu sudah disembayangi kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tetapi karena orang tua sudah mengundang,
maka tidak elok kalau kami menolak. Kami kemudian hadiri undangan itu Bapak Ibu Saudara. Kami datang, saya dan istri kami datang ke rumah Papa. Dan tengah hari sampai di sana mereka baru selesai sembahyang. Dan tiba waktunya mereka itu mau makan siang. Dan saya lihat di atas meja makan itu sudah penuh. Ya, ada babi kecap, ada capcay, ada puyung hai, lengkap semua Bapak Ibu Saudara. Penuh meja makan itu dengan makanan. Dan kemudian Papa mertua mulai panggil, ayo kita makan siang sama-sama. Kami datang, kami hampiri meja makan, kami duduk sama-sama. Dan mereka mulai makan. Dan di meja makan itu saya mulai bingung Bapak Ibu Saudara, apa yang harus saya lakukan? Nah tiba-tiba Tuhan kasih hikmat pada saat itu. Saya kemudian mulai bertanya kepada abang-abang yang ada di sana, kepada kakak ipar yang ada di sana. Saya mulai bertanya, ini makanan begitu banyak. Dan saya lihat altar sembahyang yang ada, itu kan kecil. Apa muat semua makanan ini kemudian ditaruh di altar sembahyang dan disembayangi tadi? Nah lalu abang yang paling kecil, abang nomor 8 kemudian menjawab, oh tidak. Tidak semua makanan ini disembayangi. Nah yang ini tidak, yang ini tidak. Nah begitu dia tunjuk tidak, itu yang saya ambil Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya ambil dan itu yang kami makan. Dan mereka senang ketika kami makan bersama-sama dengan mereka. Karena seringkali orang Kristen itu dicap fanatik. Ketika kita kemudian tidak mau berbaur dengan adat istiadat dan kebiasaan. Dan ketika kami lakukan itu, mereka senang. Karena kami makan bersama-sama dengan mereka. Kalau kami tidak makan pada waktu itu, mungkin itu bisa menyinggung perasaan mereka Bapak Ibu Saudara. Nah Anda lihat, untuk menjaga keluarga kita, tidak cukup hanya dengan cinta dan kasih sayang. Tuhan mengajar kita, kita butuh yang namanya hikmat. Kita butuh yang namanya kepandaian. Kita butuh yang namanya saling pengertian. Supaya keluarga kita itu boleh tetap harmonis dan utuh. Amin. Nah pertanyaannya siang hari ini, dari mana datangnya hikmat, kepandaian dan pengertian? Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Alkitab mencatat, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa hikmat, kepandaian dan pengertian itu bukan datang dari tempat yang lain. Tetapi semuanya itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjaga keluarga kita supaya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dengar baik, kita tidak bisa menerapkan aturan suami, kita tidak bisa menerapkan aturan istri, kita tidak bisa menerapkan aturan daripada orang tua, tetapi kita harus menerapkan aturannya Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana cara Tuhan mengatur tentang keluarga? Kalau Anda perhatikan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, maka di sana jelas dan lengkap Tuhan mengatur tentang hubungan di dalam keluarga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Inilah bagaimana cara Tuhan mengatur keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Seberapa banyak Anda yang sudah jadi istri di tempat ini? Yang sudah saja, yang belum jangan dipaksakan ya. Yang sudah saja. Yang belum nanti ada waktunya. Nah, hai istri-istri, Alkitab mengajar kita, tunduklah kepada suamimu. Tunduk ya, bukan tanduk. Karena ada istri-istri yang kadang suka menanduk suaminya. Alkitab mengajar, tunduklah kepada suamimu. Nah, memang istri itu diciptakan oleh Tuhan, ya, sebagai penolong bagi suami. Nah, biasanya yang namanya penolong itu biasanya lebih kuat daripada yang ditolong.
Betul? Ya, jadi istri itu memang lebih kuat daripada suami, lebih hebat daripada suami. Nah, kalau suami itu hanya bekerja mencari nafkah, tetapi istri itu hebat. Dia bisa melakukan begitu banyak hal. Dia bisa mengurus anak, dia bisa mengurus rumah tangga, dia bisa mengurus keuangan keluarga. Bahkan terkadang masalah tetangga pun bisa dia urus, Bapak Ibu Saudara. Istri itu orang yang hebat, saya akui itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, Alkitab mengajar kita, istri tetaplah seorang istri. Mungkin Anda punya latar belakang pendidikan yang jauh lebih hebat daripada suami Anda. Mungkin keluarga Anda lebih berada daripada keluarga suami Anda. Atau mungkin Anda punya penghasilan, Anda punya pekerjaan, Anda punya usaha yang lebih baik daripada suami Anda. Tapi dengar, istri tetaplah seorang istri. Dan Tuhan mengajar kita, istri itu harus tunduk kepada suami. Sebagaimana jemaat itu tunduk kepada Kristus. Mungkin ada yang berkata, Pak, suami saya sudah berubah Pak. Bagaimana saya bisa tunduk kepada dia? Kalau dulu dia masih sayang sama kami, that's okay, kami bisa tunduk sama dia. Tapi sekarang suami saya berubah. Dia tidak sayang lagi sama kami, dia kurang perhatikan kami, bahkan terkadang dia kasar di rumah. Bagaimana kami bisa tunduk kepada dia? Alkitab mengajar kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Alkitab mencatat, perempuan kudus itu berdandan bukan hanya bedaknya itu tebal 6 cm. Ada bedak dasar, foundation, ya, ada bedak tengah, ada bedak atas, 3 lapis, tebalnya 6 cm. Perempuan kudus berdandan bukan hanya bibirnya itu tidak lagi merah merona ya, tetapi merah membara. Wow. Perempuan kudus berdandan bukan hanya alis matanya itu harus melengkung ke atas 5 cm. Make up itu boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab mengajar kita, cara perempuan kudus berdandan adalah dengan bagaimana? Mereka menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Artinya ibu-ibu dengar baik, Anda harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mungkin Anda tidak bisa mengubah suami Anda yang sudah berubah. Tetapi kalau Anda percaya sepenuhnya sama Tuhan, Anda taruh pengharapan Anda sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah suami Anda. Amin. Nah, dulu saya pernah komsel FA di sebuah tempat Bapak Ibu Saudara. Satu waktu keluarga atau famili daripada ketua FA itu datang. Dia seorang ibu yang sudah berumah tangga, punya suami dan 2 anak. Dan ibu ini kemudian mulai cerita di FA pada waktu itu. Dia mulai cerita bagaimana suaminya itu berubah. Dulu suaminya itu sayang sama keluarga. Tetapi ketika suaminya diberkati, usahanya, pekerjaannya, dia seorang pengacara, tiba-tiba dia mulai berubah. Dia mulai gampang marah, gampang emosi di rumah. Ketika dia emosi, dia suka banting barang Bapak Ibu Saudara. Dia marah-marah kepada istri dan anak-anaknya. Dan bahkan seringkali dia pukul istrinya ketika dia emosi. Bahkan pernah satu kali dia cerita, suaminya ini kemudian melempar kursi kepada dia. Sehingga seringkali dia mengalami luka. Bukan hanya luka luar, tetapi luka batin. Nah, saking dia tidak tahan Bapak Ibu Saudara, dia kemudian terpikir untuk berpisah dengan suaminya. Dia mau cerai. Nah, ketika dia mulai ceritakan apa yang kemudian terjadi dengan keluarganya, maka kami yang ada di FA, kami mulai mendoakan ibu ini. Dan kemudian kami sampaikan kepada dia, Bu, jangan menyerah dengan keluarga ibu. Tetapi berserahlah kepada Tuhan. Doakan suami ibu. Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa mengubah suami ibu kembali. Dia simpan itu Bapak Ibu Saudara, dia pulang. Dan apa yang dia lakukan? Setiap hari, setiap malam dia datang kepada Tuhan.
dengan berlutut, dengan berlinang air mata, dia doakan suaminya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidak lama Tuhan mengadakan sesuatu di dalam kehidupan suaminya. Suaminya tiba-tiba tertimpa masalah di dalam pekerjaannya. Masalah yang cukup berat. Sehingga suaminya itu mulai depresi, mulai frustrasi. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak ada jalan keluar. Nah tiba-tiba suaminya teringat. Istrinya itu tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja. Dan dia mulai datang kepada istrinya, dia bertanya, "Ma, minggu nanti ke gereja enggak? Kalau ke gereja, saya mau ikut. Saya mau cari Yesus, mana tahu Yesus bisa tolong saya." Dan benar Bapak Ibu Saudara, hari Minggunya dia ikut istrinya pergi ke gereja. Dan di dalam ibadahnya, suaminya itu dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dia menangis luar biasa di dalam ibadah itu. Dan sejak saat itu, kehidupan suaminya itu diubahkan oleh Tuhan. Sampai dengan hari ini kami melihat keluarga ini beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ibu-ibu dengar baik. Kalau suami Anda berubah, mungkin Anda tidak bisa mengubah dia. Tetapi kalau Anda letakkan pengharapan Anda sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah suami Anda. Amin. Nah yang kedua, sebagai suami apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengajar, suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tuhan mengajar kita, para suami, kasihilah istrimu dalam keadaan apapun. Mungkin hari ini istri kita sudah berubah, tidak sama lagi. Ya, dulu langsing, sekarang banyak baju yang tidak bisa muat lagi. Tetapi dalam keadaan apapun, Alkitab mengajar kita, kasihilah istrimu. Nah ada seorang berkata, "Pak, saya sangat mengasihi istri saya, Pak. Kalau kemana-mana saya selalu ajak istri saya. Tidak pernah saya tinggalkan, Pak. Bahkan kalau kami berjalan bersama-sama di tempat umum, saya selalu gandeng dengan mesra tangan istri saya." Yang lain bertanya, "Wah, kamu sangat mesra ya dengan istrimu ya?" Lalu pria ini menjawab, "Oh, bukan soal mesranya, Pak. Kalau saya kemudian tidak gandeng tangan istri saya tidak pegang tangannya erat-erat, dia akan keluyuran, Pak. Dia akan masuk toko kiri, dia akan masuk toko kanan, dia akan masuk toko depan, toko belakang. Dan kalau dia keluar dari toko, tidak pernah dengan tangan hampa. Selalu ada belanjaan yang dia bawa. Oleh sebab itu saya tidak pernah lepaskan tangannya, Pak." Ini ibu-ibu banyak yang ketawa, biasanya pelaku ya Bu ya. Tapi saya percaya ya, di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Semua suami-suami yang ada adalah suami yang mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah apa yang terjadi ketika seorang suami dia mau mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh? 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 Alkitab mencatat, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya," nah perhatikan, "doamu jangan terhalang." Nah seberapa banyak bapak-bapak yang mau doa Anda dijawab oleh Tuhan? Amin. Ayo, hormatilah istri Anda sebagai teman pewaris kasih karunia. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi mereka sungguh-sungguh. Ketika kita mau menghormati dan mengasihi istri kita, Tuhan berjanji, doa kita tidak akan terhalang. Doa kita akan sampai di hadapan Tuhan. Dan doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah ini yang amin ibu-ibu ini ya. Senang ibu-ibu. Nah ada yang kemudian membuat pernyataan begini Bapak Ibu Saudara. Happy wife, happy life. Kalau istri senang, maka hidup kita juga akan senang. Kalau istri bahagia, kita juga akan berbahagia. Nah ini boleh dicoba Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda coba buat hati daripada istri Anda senang, maka kalau Anda pulang ke rumah, Anda akan lihat rumah dalam keadaan bersih, rumah dalam keadaan rapi. Istri akan rajin untuk bersih-bersih rumah ketika dia senang. Kalau istri Anda senang Bapak Ibu Saudara, Anda pulang ke rumah, ada makanan yang enak disediakan bagi Anda. Nah yang lain berkata begini, when the queen is happy, there is a peace in the kingdom. Ketika seorang ratu berbahagia,
maka akan ada damai sejahtera di seluruh kerajaan. Kalau istri di rumah senang, percayalah, di dalam rumah tidak ada lagi omelan, akan ada lagi namanya repetan. Akan ada damai sejahtera di dalam rumah itu. Amin. Nah, ada seorang pria Bapak Ibu Saudara yang istrinya mengeluh kepada dia. Istrinya mengeluh sudah berminggu-minggu sakit kepala. Makan obat ini ya tidak bisa sembuh. Makan obat yang lain tidak bisa sembuh. Akhirnya pria ini putuskan bawa istrinya ke dokter. Dan sampai di dokter, maka dokter kemudian memeriksa istrinya. Dan dokter tidak menemukan ada penyakit atau ada sesuatu yang aneh di dalam kepala istrinya. Semua baik, semua normal. Nah, lalu dokter ini bertanya kepada istrinya, "Bu, apakah ibu punya beban pikiran? Apakah ibu pernah stres?" "Tidak ada, tidak pernah," kata istrinya. Nah, lalu kemudian dokter kemudian memberikan solusi kepada mereka berdua. Dia berkata begini kepada suaminya, "Pak, kalau Bapak mau ya istri Bapak ini kemudian sembuh, tidak lagi sakit kepala, coba bawa istri Bapak jalan-jalan. Ya, mau ke Eropa, mau ke Jepang, mau ke Korea, silakan bawa dia jalan-jalan, Pak. Pasti sakit kepalanya akan sembuh." Nah, mendengar hal itu istrinya senyum-senyum Bapak Ibu Saudara. Istrinya tentu senang. Tetapi suaminya kemudian berkata kepada dokternya, "Dokter, itu bukan menyembuhkan penyakit istri saya. Itu hanya memindahkan sakit kepalanya dari sakit kepala istri saya jadi sakit kepala saya. Karena saya harus pikirkan lagi biaya perjalanan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali-sekali bawalah istri Anda jalan-jalan. Ya, jalan-jalan tidak butuh biaya yang besar, tidak harus ke Eropa, tidak harus ke tempat yang jauh. Ya, tetapi kalau kita bawa istri kita jalan-jalan, dia pasti akan senang. Amin, Bapak-bapak. Nah, puji Tuhan, yang amin kali ini bapak-bapaknya. Haleluya. Nah, itu yang kedua, sebagai suami itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, sebagai anak, apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam keluarga? Kalau hari ini kita masih punya orang tua yang hidup bersama-sama dengan kita. Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-16, Alkitab mengajar kita. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Bagian kita sebagai anak yang masih punya orang tua, selagi mereka masih hidup bersama-sama dengan kita, hormatilah mereka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan Tuhan berjanji engkau akan lanjut umur dan keadaanmu akan baik. Yang mau katakan amin. Mungkin Anda berkata, "Pak, orang tua saya beda, Pak. Saya tidak bisa ngomong lama-lama sama orang tua saya. Setiap ngomong pasti ribut. Pak, saya tidak cocok dengan orang tua saya. Orang tua saya terlalu cerewet." Itu saja yang kemudian dia sampaikan setiap hari. Berulang-ulang sampai saya bosan. Kalau hari ini, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini orang tua kita ya masih suka menasihati kita meskipun kita sudah dewasa. Dan dia kemudian berkata hal-hal yang sama setiap hari yang kadang membuat kita bosan. Saya mau katakan kepada Anda, berbahagialah. Berbahagialah kalau Anda punya orang tua seperti itu. Nah, di dalam kitab ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, perhatikan ayat ini. "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Nah, dulu saya sering menganggap orang tua saya cerewet. Dan saya kurang senang dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang tua sering kemudian mengatakan hal yang sama setiap hari. Jangan telat makan, jaga kesehatan, jangan tidur terlalu larut malam. Kemudian ya, jangan sembarangan makan di luar sana. Nasihat yang sama setiap hari. Bahkan sampai dengan hari ini, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak sendiri.
ketika saya bertelepon dengan mama saya, selalu hal yang sama dia sampaikan kepada saya. Nah, dulu sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya menganggap hal itu sebagai sesuatu hal yang membosankan. Tetapi ketika saya mulai mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saya bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara, punya orang tua yang seperti itu. Dan saya menikmati itu. Oleh sebab itu kalau hari ini kita masih punya orang tua, dan orang tua kita seperti itu, menasihati kita dengan hal yang sama. Saya mau katakan, berbahagialah. Amin. Hormatilah mereka selagi mereka masih ada. Maka engkau akan melihat berkat Tuhan itu akan turun dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir, sebagai anak, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-29 ayat ke-17, maka Alkitab mencatat, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tanggung jawab orang tua itu satu jelas. Didiklah anakmu. Nah, kami melihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua yang hari-hari ini mengalihkan, bahkan melepaskan tanggung jawab mendidik anak itu kepada orang lain. Dia serahkan anaknya kepada kakek nenek. Dia serahkan anaknya kepada famili yang lain, kepada tantenya, bibinya, pamannya. Bahkan ada yang kemudian melepaskan tanggung jawab mendidik anak dan dia serahkan kepada pengasuh atau baby sister. Dan beberapa waktu yang lalu saya dengar dari istri saya di sekolah anak kami, ada orang tua temannya yang kemudian dipanggil ke sekolah. Karena anaknya membuat kekacauan, tidak bisa diatur di sekolah, dipanggil orang tuanya menghadap wali kelas. Dan ketika disampaikan kepada orang tua, maka orang tuanya kemudian berkata kepada gurunya, Bu, itulah sebabnya saya sekolahkan anak saya di tempat ini. Supaya Anda sebagai gurunya, Anda yang mendidik anak saya. Nah, ada orang tua yang salah kaprah begitu. Dia lepaskan tanggung jawab untuk mendidik anak itu kepada gurunya. Alkitab mengajar kita, tanggung jawab mendidik anak itu bukan ada pada kakek nenek, bukan pada anggota keluarga yang lain, bukan pada pengasuh ataupun guru ataupun yang lain. Tetapi perintah ini, didiklah anakmu, itu diberikan kepada kita, ayah dan ibu sebagai orang tua. Seorang anak, dia butuh figur seorang ayah dan figur seorang ibu secara lengkap. Itu yang dia butuhkan. Mengapa? Karena dari figur seorang ayah, anak dia akan belajar tentang yang namanya tanggung jawab. Dari figur seorang ayah, anak akan belajar tentang yang namanya kepercayaan diri. Dari figur seorang ayah, seorang anak akan belajar tentang yang namanya kemandirian. Dan dari figur seorang ibu, anak akan belajar tentang yang namanya disayang, dikasihi, dilindungi. Seorang anak dia harus dapat kedua figur ini secara lengkap Bapak Ibu Saudara. Baru dia akan bertumbuh sebagaimana mestinya. Nah, saya melihat di dalam pergaulan anak saya Bapak Ibu Saudara, ada seorang temannya yang kami lihat sifatnya agak aneh. Mengapa? Karena anaknya agak, egois. Dia mau menang sendiri. Dan dia tidak senang kalau temannya itu menang dari dia. Temannya diperhatikan lebih daripada dia. Sehingga kalau dia tidak diperhatikan, dia akan buat keributan. Dia akan merengek. Supaya apa? Supaya orang banyak memperhatikan dia. Sehingga kami lihat anak ini sepertinya dia suka cari perhatian. Lalu kami mulai telusuri Bapak Ibu Saudara. Kami lihat, kami kemudian bagaimana orang tuanya. Dan kami dapati rupanya anak ini tidak mendapatkan perhatian yang dia butuhkan dari dalam rumah. Orang tuanya sibuk bekerja. Sehingga tidak memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya. Dan apa yang dia lakukan? Ketika anak ini dia tidak mendapatkan kebutuhannya dari dalam rumah, dia mulai keluar rumah untuk mencari apa yang dia butuhkan.
Seorang anak, dia butuh figur ayah dan butuh figur seorang ibu. Ketika kita sebagai orang tua, kita tidak melepaskan tanggung jawab ini, tetapi kita ambil bagian ini. Kita didik anak kita sejak dia lahir, kecil dan bertumbuh besar. Maka Anda akan lihat, anak itu akan bertumbuh sebagaimana mestinya. Dia akan bertumbuh membanggakan orang tuanya. Dan dia akan mendatangkan ketentraman dan sukacita ketika dia besar nanti. Amin. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 20. 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 3 hal yang kita harus perhatikan dan kita bisa praktekkan di dalam rumah kita. Yang pertama, cepatlah untuk mendengar. Ketika orang tua kita mau bicara, ketika suami kita mau bicara, ketika istri kita mau bicara, bahkan ketika anak-anak kita mau bicara, cepatlah untuk mendengar. Berikan telinga kita, berikan waktu kita untuk mendengarkan mereka. Kalau istri kita mau bicara, kita tidak mau mendengar, bahaya Pak. Dia akan cari orang lain di luar sana untuk mendengarkan dia. Kalau anak-anak kita mau bicara, kita tidak berikan waktu dan telinga untuk mendengarkan dia. Dia akan cari orang lain di luar sana untuk mendengarkan dia. Hal yang pertama, cepatlah untuk mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Ketika orang tua kita sedang bicara, suami istri kita sedang bicara, bahkan anak-anak kita sedang bicara, jangan pernah potong pembicaraan mereka. Lebih lambatlah untuk berkata-kata. Biarkan mereka selesai berbicara dulu. Baru kita kemudian memberikan respon atas apa yang mereka sampaikan. Saya pernah Bapak Ibu Saudara memotong pembicaraan anak saya. Nah saya dan istri, kami selalu memberikan waktu dan perhatian ketika anak kami mau bicara. Baik itu tentang temannya, sekolahnya, gurunya, ataupun yang lain. Kami akan mendengarkan dia. Nah pernah satu kali pengalaman. Ketika dia sedang bicara belum selesai kami potong. Dan ketika kami kemudian minta dia lanjutkan pembicaraan itu. Dia tidak mau lagi bicara Bapak Ibu Saudara. Dia stop sampai sana. Sehingga kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Yang kedua, perhatikan. Lebih lambat untuk berkata-kata. Jangan potong pembicaraan orang di dalam rumah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Lambatlah untuk marah. Jangan mudah emosi di dalam keluarga. Mengapa? Karena amarah manusia, Alkitab mengajar kita, tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan tidak memberikan amarah untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita. Tetapi yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga adalah apa? Hikmat, kepandaian, dan pengertian. 3 hal ini yang Tuhan berikan, bukan amarah. Saya akan tutup. Seorang yang bernama Desmond Tutu, dia pernah berkata begini. You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Kamu tidak dapat memilih siapa untuk menjadi keluargamu. Kita tidak dapat memilih mau lahir di keluarga yang seperti apa. Tidak ada yang bisa pilih Bapak Ibu Saudara. Sebab keluarga kita adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Sebagaimana kita adalah anugerah Tuhan bagi keluarga kita. Hari ini siapa yang tinggal bersama-sama dengan kita di dalam rumah kita? Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dengar baik, mereka adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu jagalah, kasihilah, rawatlah, peliharalah keluarga kita dengan baik. Karena mereka adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita mau lakukan ini, saya percaya berkat Tuhan akan turun atas keluarga kita. Sehingga keluarga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mau katakan amin. Yang mau saja kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, ini keluarga umat-Mu di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur ya Tuhan, untuk memberkati setiap keluarga yang ada. Kami mohonkan Kau berkenan untuk memberkati keluarga lepas keluarga di tempat ini. Kiranya keluarga kami boleh tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab kami percaya, oleh karena berkat Tuhan, biarlah keluarga kami boleh diberkati untuk selama-lamanya. Berkat-Mu turun ya Tuhan berlimpah-limpah bagi keluarga umat-Mu di tempat ini, yang bekerja, yang berusaha. Tuhan, hikmat-Mu menuntun kami. Tuhan, bawa kami dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Berkati hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Kiranya hikmat-Mu ya Tuhan, kepandaian, pengertian, Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami boleh membawa anugerah-Mu ya Tuhan, dari dalam keluarga kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bukakan tingkap langit, curahkan perbenaran-Mu ya Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Tuhan melindungi, Dengan wajahnya, kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya ini boleh bertumbuh bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dan kami boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Engkau memberikan pengurapan demi pengurapan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar Engkau memakai pelayan yang lebih dahsyat lagi ya Bapa. Engkau memberkati keluarga besarnya, bahkan apa saja yang diperbuatnya Tuhan. Kami percaya semua akan berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta sepekan. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. bersyukur